kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 91, Balas Dendam. Setelah melepaskan diri, Matteo tampak sedikit linglung, menatap Aiden, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih." Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Jangan bersikap sopan padaku. Fatih adalah satu-satunya temannya di sekolah menengah No. 1 Muteburi, jadi Aiden tentu saja ingin membantu." Dia tahu bahwa kejadian ini berdampak besar pada Matteo, jika tidak, pria gemuk yang biasanya penakut dan pemalu tidak akan dipaksa untuk memukuli orang di depan umum. Justru karena dia melihat depresi di hati Matteo maka dia meminta Matteo untuk melampiaskannya sendiri. Jika tidak, dia bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan satu tamparan. Bagaimana bisa begitu merepotkan? Matteo juga memahami kebaikan Aiden, tetapi dia tahu bahwa ucapan terima kasih secara lisan tidak berarti apa-apa, jadi dia hanya bisa menyimpan rasa terima kasihnya jauh di dalam hatinya. Tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Aiden menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ayo pergi dan bicara di tempat lain." "Iya," Matteo mengangguk. Setelah ketiga orang itu pergi dalam waktu yang lama, manajer hotel datang terlambat bersama sekelompok orang dan membawa Alonso dan yang lainnya keluar. Setiap orang di hotel memiliki ekspresi berbeda, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Di toko kecil yang sepi, Aiden dan 3 orang lainnya hanya makan sesuatu. Matteo meminum anggur dan wajahnya menjadi sedikit merah. "Aiden, terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini." Aiden tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mungkin karena efek alkohol, Matteo berbicara lebih banyak. Dalam narasinya, Aiden langsung memahami keseluruhan cerita. Kawasan sekitar rumah lama Matteo rencananya akan menjadi pusat komersial baru. Pembongkaran rumah lama tersebut adalah hal yang baik. Namun, pengembang Goyorgi Real Estate dan Alonso Urban Construction Group sama sekali tidak memberikan kompensasi sesuai harga pasar. Di bawah paksaan dan bujukan dari Goyorgi Real Estate, warga lain hanya bisa menderita dalam diam. Namun, ketika dia bertemu ayah Matteo, dia memiliki sifat yang lugas dan menolak untuk berkompromi, yang membuat Haider George, Alonso dan orang lain dari Goyorgi Real Estate sangat marah. Akhirnya, Goyorgi Real Estate mengirim Edison Olsen dan sekelompok gangster untuk menghancurkan secara paksa kedai teh tua keluarga Matteo sementara ayah Matteo sudah tidak ada lagi. Ketika ayah Matteo melihat rumahnya dibongkar, dia menjadi marah dan berkelahi dengan Edison dan gangster lainnya. Belakangan, ia akhirnya kalah jumlah dan tulang betis kanannya hancur setelah dipukul. Akhirnya, ia didakwa, menolak pembongkaran dengan kekerasan, dan dimasukkan ke bangsal rumah sakit. Matteo mendapat kabar tersebut dan bergegas kembali dari sekolah Muteburi. Dia mengetahui bahwa Alonso adalah pejabat utama yang bertanggung jawab atas pembongkaran tersebut, jadi dia ingin membuat janji dengan Alonso untuk melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan hubungan tersebut. Tapi dia tidak menyangka Alonso, pada dasarnya dia sama dengan Haider George. Terlebih lagi, para bajingan menjijikkan ini juga memberikan predikat pembangunan ilegal pada rumah lamanya. Jika benar demikian, ganti rugi pembongkaran tidak hanya akan sia-sia, tetapi kejahatan ayahnya juga akan semakin terkonfirmasi. Matteo mengertakkan gigi dan menatap Aiden, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, kali ini kita menyinggung Alonso, dia memiliki latar belakang yang besar. Sebaiknya kamu segera kembali ke Muteburi sesegera mungkin." Tidak peduli betapa sombongnya orang itu, dia tidak bisa menjangkau Muteburi. Aiden tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, biarkan mereka datang, saya akan mengambil alih bersama." Matteo sedikit cemas. "Jangan sombong, kali ini akulah yang membuatmu mendapat masalah. Orang-orang itu kaya dan berkuasa. Meskipun keterampilanmu bagus, seperti kata pepatah, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Jika aku terluka oleh mereka sekali lagi, aku akan merasa lebih menyesal." Sebelum Aiden dapat berbicara, Nico tiba-tiba tertawa. "Kamu ingin menyakiti guru hanya karena terong bau dan ubi busuk itu? Bagaimana mungkin?" "Jangan khawatir," dia berkata dengan bangga dan percaya diri, "bukankah dia hanya kepala bagian kecil dari Biro Konstruksi Perkotaan? Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, bisakah dia lebih besar dari wali kota Akenia? Bahkan putra wali kota Akenia harus memperlakukan gurunya sebagai tuan ketika dia bertemu dengannya. Siapa orang bernama Walsh itu?" Matteo tampak malu dan menatap Nico dengan tatapan aneh. Orang ini benar-benar tidak memiliki konsep apapun saat dia membual. Namun, orang ini memang sangat ahli, bahkan tidak lebih lemah dari Aiden. "Siapa ini?" Aiden tersenyum dan berkata, "Ini murid baruku, putra tertua keluarga Sanders di Muteburi, Nico." "Oh." Matteo mengangguk tanpa sadar, tetapi ketika dia sadar kembali, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut.
Setelah tinggal di Muteburi selama bertahun-tahun, dia secara alami telah mendengar tentang legenda keluarga Sanders di Muteburi, tetapi pada levelnya, dia hanya mendengar tentang betapa kuatnya keluarga Sanders, tetapi dia belum pernah melihat wajah sebenarnya dari keluarga Sanders di Muteburi. Keluarga Sanders, Muteburi. Nico tersenyum bangga dan berkata, jika tidak ada keluarga Sanders kedua di Muteburi, tebakanmu seharusnya benar. Gluk, Matteo menelan ludah dengan ekspresi kusam di wajahnya. Saat dia melihat ke arah Aiden, matanya sangat terkejut. Orang ini tidak bertemu satu sama lain selama 10 hari, dan dia benar-benar menerima tuan muda keluarga Sanders sebagai muridnya. Bukankah ini terlalu mengagumkan? Penampilannya membuat Aiden menggelengkan kepala dan terkekeh. Jangan khawatir, jika kamu percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Aku berjanji akan memuaskanmu. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Matteo, dia harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia dapat kembali ke Muteburi. Matteo memandang Aiden dengan ekspresi yang rumit. Sekarang dia agak percaya apa yang baru saja dikatakan Nico. Aiden sekarang tampaknya telah berubah ke tingkat yang sulit untuk dia capai. Namun yang penting dia tetap menganggap dirinya sebagai sahabat, baginya itu sudah cukup. Setelah memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, menatap langsung ke mata Aiden, tiba-tiba menyeringai, dan berkata, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Senyuman muncul di wajah Aiden. Dia tidak punya banyak teman, dan Matteo adalah salah satunya. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia memberinya sedekah, jadi meskipun dia ingin membantu, dia mengikuti pendapat orang lain. Tanpa ada lagi depresi di hatinya, Matteo akhirnya kembali tersenyum dan mengobrol sebentar dengan Aiden tentang hal-hal menarik tentang sekolah, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Begitu mereka bertiga keluar dari hotel, Matteo menjawab telepon dan wajahnya langsung berubah jelek. Aiden sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Matteo mengertakkan gigi dan berkata, bajingan Alonso itu membawa orang ke rumah sakit. Wajah Aiden menunjukkan ekspresi dingin, orang ini benar-benar tidak bisa membalas dendam dalam semalam. Ayo pergi, masalah ini harus segera diakhiri. Pada saat yang sama, kota Akenia, rumah sakit rakyat pertama, departemen rawat inap. Pada saat ini, sebuah bangsal dipenuhi oleh sekelompok pria kejam berbaju hitam, dan beberapa pasien dengan tungkai yang relatif baik berlari ketakutan. Para dokter dan perawat yang bertugas juga bersembunyi di ruang jaga dan tidak berani keluar. Seorang perawat muda mengangkat telepon dan ingin menelepon polisi, tetapi disela dengan tajam oleh seorang dokter parubaya. Apa yang kamu lakukan? Tidak ingin hidup lagi. Siapa yang mengetahui hal-hal ini? Mereka adalah putra Direktur George dan Hyder George dari Goyorge Real Estate. Anda sedang mencari kematian. Jangan libatkan kami. Huff. Wajah perawat kecil itu menjadi merah dan putih, dia meletakkan teleponnya dengan marah dan berkata dengan suara rendah, saya mengerti, Direktur. Dokter parubaya itu mendengus dan tidak berkata apa-apa, dia memandang seorang pria parubaya gemuk yang terbaring di bangsal dengan simpati di wajahnya. Thomas Fati ini benar-benar menyinggung dua orang besar ini, dia pasti dikutuk. Di bangsal. Seorang pria parubaya botak yang mengenakan rantai emas dan pisau emas sedang duduk di bangku sambil mengupas apel dengan pisau buah. Alonso mengenakan kain kasa di kepalanya. Dia memandang Thomas Fati yang terbaring di tempat tidur dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dan berkata dengan kejam, Thomas, aku bertanya lagi, di mana bocah kecil Matteo itu? Thomas tampak pucat, menatapnya, dan mendengus dingin, sudah kubilang, aku tidak tahu. Tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya, bagaimana Matteo bisa menyinggung Alonso. Tidak mau beritahu aku. Mata Alonso berkilat tajam, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi dia melihat Hyder George duduk di sana dengan senyuman di wajahnya dan berkata, bagaimana hal-hal kecil ini bisa mengotori tangan Tuan Fox. Silakan duduk dan istirahat dulu. Botak, temukan nomor teleponnya dan hubungi Matteo. Saya ingin melihat siapa yang berani menyakiti Tuan Fox seperti ini di tanah seluas 3 hektar di Akenia. Iya. Seorang pemuda botak dan berotot menjawab, menekan jari Thomas, mengeluarkan ponselnya, memutar nomornya, dan mengerutkan kening. Tuan George, ada kata sandinya. Hah, wajah Hyder George menjadi dingin dan dia bertanya, apa kata sandinya? Thomas mendengus dingin, menoleh dan tetap diam. Mata Hyder George berkilat dingin, dan dia tiba-tiba tertawa, namun senyumannya begitu dingin hingga membuat hati orang gemetar. Tidak mau mengatakannya.
Kalau begitu aku harus membiarkanmu mengatakannya. Setelah jeda, dia memberi isyarat kepada dua pria berbaju hitam untuk menahan Thomas, memainkan apel di tangannya, dan mencibir, katakan padaku, seperti apa jadinya jika kamu memasukkan seluruh apel ke dalam mulutmu. Aku benar-benar penasaran. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi keganasan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan apel di tangannya dimasukkan ke dalam mulut Thomas. Thomas berjuang keras, tetapi dia sendiri terluka, dan dengan dua pria berbaju hitam menahannya, sulit untuk melepaskan diri. Dalam sekejap, sudut mulutnya robek, dan darah merah cerah menodai apel dan spray putih. Bab 92, Ancaman. Ah! Wajah Thomas Fati memerah, rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di dahinya menonjol, dan darah bercampur bubur apel menempel di wajahnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ekspresi Haider tetap tegas, dia memegang telepon di depan Thomas dan berkata, hubungi anakmu. Thomas terengah-engah, tapi matanya tetap kuat. Kamu benar-benar tangguh. Haider mencibir, dan kekuatan tangannya tiba-tiba meningkat. Apel itu langsung hancur, berubah bentuk. Sudut mulut Thomas robek, dia meronta dengan keras dan menjerit kesakitan di tenggorokannya. Alonso mengerutkan kening, melambaikan tangannya kepada Haider untuk menyingkir, dan berkata dengan suara gelap, bagaimana kalau kamu tidak membiarkan putramu datang? Thomas terengah-engah, memegangi lehernya dan tidak berkata apa-apa. Wajah Alonso tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan, dan dia dipenuhi amarah. Dia melirik ke arah Haider dan berkata dengan keras, serahkan padamu. Bahkan jika kita melumpuhkannya hari ini, kita masih harus menemukan ketiga bocah nakal itu. Sial, aku belum pernah menderita kerugian sebesar ini sejak aku masih kecil. Haider hendak berbicara ketika dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di koridor. Seorang pria berpakaian hitam berlari dengan panik dan berkata, Tuan George, Tuan Fox, ini tidak baik, seseorang datang. Apa? Haider mengangkat alisnya dan berteriak, mengapa kamu panik? Bicaralah. Pria berbaju hitam itu menelan ludah, dan sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar suara keras, dan pintu bangsal runtuh. Bersamaan dengan itu, kedua pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah, mengerang kesakitan saat mereka kehilangan kemampuan bertarung. Ketika perubahan mendadak ini terjadi, semua orang di ruangan itu tercengang. Ketika mata mereka tertuju pada pintu, mereka melihat tiga orang muda berjalan mendekat. Oke, aku baru saja mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintu sendiri. Haha, Alonso tertawa garang dan berkata kepada Haider, Tuan George, ketiga bocah nakal ini membuat saudara-saudara tidak berguna hari ini. Bunuh mereka. Haider menatap Aiden dan yang lainnya, dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Fox. Dia melambai kepada sekelompok pria berbaju hitam di belakangnya dan berkata dengan tenang, pertama-tama lumpuhkan tangan dan kaki mereka, lalu biarkan Tuan Fox mengambil tindakan. Iya. Semua pria berbaju hitam menjawab serempak, dan mereka semua mengepung Aiden dan tiga lainnya dengan senyuman jahat. Matteo menatap Thomas yang sangat menyedihkan di ranjang rumah sakit, matanya tiba-tiba memerah, dan dia bahkan melupakan rasa takutnya. Ayah. Kamu bajingan, apa yang terjadi padanya? Alonso tersenyum dingin dan berkata dengan galak, jangan khawatir, aku berjanji, kamu akan menjadi lebih buruk dari ayahmu nanti. Haha. Thomas menatap Matteo dengan ekspresi jelek dan berkata dengan lemah, ayo pergi. Cepat pergi. Tidak, tinggalkan aku sendiri. Nafas Matteo cepat dan wajahnya garang. Dia menatap Alonso seolah dia gila dan berteriak, aku akan membunuhmu. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dua pria bertubuh besar berkacamata hitam dengan tato naga dan harimau di lengan mereka bergegas mendekat. Nak, kemarilah dan mati untukku. Aiden, yang terdiam sejak memasuki pintu, tiba-tiba mengerutkan kening saat melihat ini. Ketika momentum besar tiba-tiba muncul, dia berteriak, keluar. Badai tak kasat mata menyebar secara tiba-tiba dengan Aiden dan tiga lainnya di tengahnya. Boom! Tubuh dua pria besar yang bergegas menuju Matteo menjadi kaku sesaat, ekspresi mereka berubah drastis saat pikiran mereka meraung, dan mereka mundur satu demi satu. Keduanya saling memandang, ketika mereka melihat Aiden, mata mereka sedikit lebih waspada, tetapi di bawah tatapan Haider George, mereka mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Melihat dua orang yang bergegas ke arahnya dengan liar, sebelum Aiden bisa bergerak, Nico di belakangnya mengerutkan kening, mendengus dingin, dan langsung menghilang. Pengadilan kematian. Sebelum dia bisa menyelesaikan suaranya, dua pria bertato yang berlari ke depan dengan gigi terkatup terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Bang-bang. Dua suara tabrakan terdengar, dan tubuh mereka membentur dinding belakang seperti karung pasir tanpa mengeluarkan suara apapun.
Ketika pria berbaju hitam di sekitar Aiden melihat ini, mereka tercengang. Pupil Haider George juga sedikit menyusut, wajahnya dingin, dan dia berkata, ayo bersama. Setelah menerima perintah, banyak pria berbaju hitam menunjukkan ekspresi galak di wajah mereka, berteriak pelan, dan bergegas menuju mereka bertiga secara berkelompok. Ketika Alonso dan Haider melihat ini, cibiran muncul di bibir mereka, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela diri Anda masih dapat menahan pengepungan begitu banyak orang. Melihat lusinan orang bergegas ke arah mereka, mata Nico bersinar dengan tatapan tajam, dan dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas ke kerumunan. Bang bang bang. Seperti serigala di antara domba, pria berbaju hitam yang biasanya galak ini sama rapuhnya seperti bayi di depan Nico, bahkan jika dia tidak memiliki pedang, dia dapat dengan mudah ditangani. Retakan. Setelah mematahkan lengan orang terakhir berbaju hitam, Nico menatap Haider dan Alonso dengan dingin, mendengus dingin, dan bertanya pada Aiden, Guru, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Aiden melambaikan tangannya dan berkata, serahkan padaku. Iya. Wajah Haider jelek, dan dia menatap Aiden dan keduanya, matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Orang-orang berbaju hitam ini adalah elit dari anak buahnya. Mereka biasanya bertarung 1 lawan 3, tapi hari ini mereka semua dikalahkan hanya dalam beberapa menit. Mungkinkah anak ini adalah ahli bela diri seperti Tuan Walsh? Memikirkan hal ini, terlepas dari karakternya, dia sedikit terkejut. Dia memelototi Alonso yang bersembunyi di belakangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memarahinya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan memasang wajah tersenyum. Dan mengepalkan tinjunya pada Aiden, Haider George dari Goyorge Real Estate di Akenia, siapa temanku? Aiden tidak menjawab, menatapnya dengan tenang, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu menyakiti Paman Fatih seperti ini? Mata Haider George sedikit tajam, dan dia memaksakan senyum dan berkata, salah paham ini semua kesalahpahaman. Saya memiliki hubungan lama dengan Tuan Walsh dari keluarga Walsh. Saya kira adik laki-laki saya juga seorang seniman bela diri. Mengapa kali ini kita tidak mengesampingkan masalah ini demi Tuan Walsh? Keluarga Walsh. Melihat Aiden mengerutkan kening, mata Haider berkedip sedikit, dan hatinya tiba-tiba menjadi rileks, anak laki-laki ini benar-benar mengenal Guru Walsh. Juga, di seluruh Akenia, bagaimana mungkin ada orang di seni bela diri yang tidak mengenal Guru Walsh? Sekarang setelah kita mengenal Tuan Walsh, segalanya akan lebih mudah ditangani. Ekspresinya tiba-tiba kembali tenang, dan dia berkata dengan bangga, karena adik kecil tahu tentang Tuan Walsh, bagaimana dengan masalah ini? Tapi sebelum dia selesai berbicara, Aiden tersenyum menghina, siapa dia? Kenapa aku harus memberinya wajah? Dia baru saja selesai mengalahkan keluarga Walsh, dan orang ini benar-benar menggunakan keluarga Walsh untuk menekannya. Mendengar perkataan Aiden, Haider terkejut dan berkata tidak percaya, beraninya kamu memarahi Tuan Walsh. Alonso menjadi lebih bersemangat, orang ini benar-benar mencari kematian. Dia berani memarahi keluarga Walsh. Jika keluarga Walsh mengetahuinya, dia pasti akan mati. Aiden mengabaikan ekspresi kedua orang itu, mengerutkan kening pada Haider George, dan berkata lagi, Paman Fatih, apakah kamu yang melukainya? Haider George menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika saya memberitahu keluarga Walsh tentang apa yang baru saja Anda katakan, Anda tidak akan pernah meninggalkan Akenia sepenuhnya. Kamu mengancamku, Aiden menyeringai. Tidak, saya hanya menyatakan fakta. Anda bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan keluarga Walsh di Akenia. Haider George mencibir. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu berkata dengan ringan, tahukah kamu bahwa aku biasanya paling membenci orang yang paling mengancamku? Tahukah kamu bahwa hampir semua orang yang mengancamku sudah mati? Bab 93, seseorang dari keluarga Walsh akan datang. Haider hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan hawa dingin yang menusuk tulang melonjak. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat telapak tangan ramping menepuk dadanya dengan ringan. Telapak tangan yang berkibar ini tampak seperti angin lemah yang bertiup di pohon willow, tanpa momentum atau kekuatan apapun, namun membuat Haider George merasakan krisis yang sangat besar. Ia merasa ngeri di dalam hatinya dan ingin menghindar, namun ternyata tubuhnya seolah-olah ada yang mengetuk titik akupunturnya, sehingga sulit untuk bergerak sama sekali. Boom! Ketika suara yang tidak terdeteksi terdengar, wajah Haider George tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas emas, ketika darah meluap dari sudut mulutnya, ia terbang seperti burung dengan sayap patah. Setelah telapak tangan dipukul, Aiden mengangkat alisnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Saat dia menamparkan dada Haider George, dia menyadari bahwa orang ini memiliki lapisan pelindung tebal di dadanya. Telapak tangannya hanyalah pukulan biasa, dengan menggunakan kekuatannya kurang dari 10%, Haider George mungkin tidak berada dalam bahaya nyawanya. Benar saja, Haider George berlutut di tanah, mengeluarkan beberapa suap darah, tiba-tiba membuka kerah di dadanya, memperlihatkan lapisan baju besi hitam, dan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku benar-benar tidak pantas mati. Patua Fubo benar-benar tidak berbohong padaku. Armor anti peluru ini sangat kuat, bahkan bisa memblokir serangan master kekuatan internal, haha. Aiden meliriknya dan mencibir, kamu benar-benar tahu kekuatan batin. Tapi, apakah menurutmu baju besi yang rusak bisa menyelamatkanmu? Haider George menatap Aiden, dan tiba-tiba ada rasa sukses di matanya, dan dia berkata dengan suara serak, saya telah mengikuti tuan muda ketiga dari keluarga Wals selama bertahun-tahun, jadi saya secara alami mengetahui kekuatan batin. Hah, tentu saja baju besi ini tidak bisa menyelamatkanku, tapi orang-orang tuan muda Wals dia bisa menyelamatkanku. Apakah kamu sudah memberitahu keluarga Wals? Ahem, Haider George berdiri dengan susah payah, menarik bangku di sebelahnya dan duduk. Dia mencibir, apakah kamu takut? Haha, mungkin kamu bisa melarikan diri sekarang. Jika terlambat, aku khawatir semua tuan dari keluarga Wals akan datang, dan tidak ada dari kalian yang bisa pergi saat itu. Mendengar ini, Alonso, yang bersembunyi di pojok, tiba-tiba menjadi bersemangat, Tuan George, Anda memang pemain catur yang lebih baik. Setelah menenangkan diri, karena Haider telah memberitahu keluarga Wals, dia tidak lagi takut. Dia berbalik dan melihat ke arah Aiden dan yang lainnya, dan berkata dengan arogan, Tuan Wals sangat terkenal bahkan hingga orang-orang besar di ibu kota provinsi perlakukan dia dengan hormat. Beraninya kamu menghinaku. Dia. Keluarga Wals pasti tidak akan membiarkanmu, aku menunggu untuk melihat bagaimana kamu mati. Keluarga Wals di Akenia adalah keluarga seni bela diri yang terkenal di 3 kota sekitarnya. Sekolah seni bela diri keluarga Wals tersebar di separuh provinsi Houston, dan mereka sangat kuat. Dan yang paling penting, kepala keluarga Wals, Stephen Wals, adalah master setengah langkah dan master provinsi. Orang-orang besar di kota sedang mengobrol dan tertawa, dan reputasi mereka sangat besar, dan mereka juga terkenal di kalangan seni bela diri di provinsi Houston. Di Akenia, keluarga Wals mengatakan mereka berada di urutan kedua, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Jika orang ini berani menyinggung keluarga Wals di Akenia, umurnya akan panjang. Melihat hal ini, bahkan Matteo menjadi khawatir. Keluarga Wals sangat kuat. Meskipun Aiden tidak lemah, mereka hanya ada 2. Sulit bagi 2 tinju untuk menahan 4 tangan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aiden, lupakan saja. Lagi pula, ayahku tidak terluka parah. Aiden tersenyum percaya diri dan berkata, percayalah, kataku, aku akan menangani masalah ini. Itu hanya keluarga Wals, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, aku akan mengikuti mereka semua. Matteo ingin berbicara lagi, tetapi Nico tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kekuatan guru yang sebenarnya tidak sesederhana yang Anda lihat. Bahkan jika kepala keluarga Wals datang sendiri, guru tidak takut. Mendengar apa yang dikatakan Nico, Matteo mengangguk dengan keras dan hendak berbicara ketika dia melihat langkah kaki datang dari luar pintu, diikuti dengan dengusan dingin. Huff. Aku ingin melihat siapa yang begitu berisik, sebenarnya mengatakan bahwa kepala keluarga Wals tidak dapat melakukan apapun padanya meskipun dia ada di sini secara langsung. Mendengar suara ini, wajah Haider dan Alonso tiba-tiba menunjukkan ekstasi, tuan keluarga Wals telah tiba. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria botak mengenakan gaun hitam dengan gambar kepala harimau ganas di dadanya masuk. Di belakangnya, diikuti seorang pemuda berjas putih yang ditata rapi. Pria itu melihat sekeliling ruangan dengan mata muram. Saat dia melihat sekelompok pria berpakaian hitam tergeletak di tanah, senyuman terkejut muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Aiden dan berkata, apakah kamu mengalahkan orang-orangku ini? Aiden meliriknya dan mengangguk. Kata-kata yang menghina ayahku juga diucapkan olehmu. Penghinaan. Aiden tersenyum ringan dan berkata, itu memang kebenarannya. Apakah ada yang salah? Ada sedikit rasa dingin di mata suram pria itu, dia tersenyum dingin dan berkata, kamu cukup berani. Aku hanya tidak tahu apakah tulangmu akan cukup keras selanjutnya. Sombong. Nico di samping akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak dengan mata jahat, kamu pikir kamu ini siapa, berani berbicara dengan guru seperti ini? Hah. Wajah pria itu tiba-tiba berubah muram, dan dia berteriak, mencari kematian. Tuan Breaker, hancurkan anak ini. Iya, pria botak itu tertawa galak dan berkata, nak, apakah kamu yang baru saja melontarkan kata-kata sombong itu? Hei, izinkan aku mencoba tubuh kecilmu dan memukulmu. Boom! Pukulannya secepat kilat dan sekuat guntur. Angin yang merobek membuat wajah Nico sakit.
Nico menarik napas dalam-dalam dan tidak berani mengabaikannya. Dia mendengus dingin dan meninju dengan cara yang sama. Boom! Tabrakan keras terdengar, dan tubuh pria botak itu sedikit bergoyang, tetapi Nico mundur 5 atau 6 langkah, wajahnya memerah, dan dia menekan gelombang energi dan darah di dalam hatinya, mencoba menstabilkan tubuhnya. Hei, nak, kamu tidak bisa melakukannya. Wajah Nico jelek. Dia bergerak dan hendak bergegas keluar, tetapi Aiden muncul di depannya seperti hantu dan berkata, mundur, kamu bukan tandingannya. Nico tampak enggan dan berkata dengan suara teredam, ya. Melihat ini, Haider dan Alonso menjadi lebih bersemangat, mereka membungkuk di depan pria itu dan berkata, Tuan muda ketiga. Ya, pria itu mengangguk, tetapi mengabaikan niat kedua orang itu. Sebaliknya, dia memandang Aiden dengan penuh minat dan memuji, gerakan bagus. Aku beri kamu kesempatan. Jika kamu mau bekerja untukku, aku akan melepaskan orang yang kamu pukul dan hina ayahku. Kalau tidak, aku akan menyia-nyiakan tangan dan kakimu dan membuangnya ke parit untuk memberi makan ikan. Bagaimana kalau pilih salah satu? Aiden tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa, orang ini sombong sekali. Bahkan Draco, Logan dan orang lain yang saya temui sebelumnya tidak sombong seperti orang ini. Namun, orang sombong umumnya tidak berumur panjang, apalagi jika bertemu dengan Aiden. Aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, bahkan jika ayahmu datang, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Gavin menatap Aiden lama sekali, lalu tiba-tiba menyeringai, senyumannya sangat arogan, tapi dinginnya matanya sekuat es. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini selama bertahun-tahun. Untuk mendorong keberanianmu, aku memutuskan untuk berurusan denganmu secara pribadi. Sebelum kata terakhir, kamu keluar, tubuhnya menghilang dari tempatnya, seperti hantu putih, muncul di belakang Aiden dan menamparkan bagian belakang kepalanya dengan telapak tangan. Bab 94, Rumah Sakit sudah selesai. Swoosh! Kecepatan Gavin begitu cepat hingga telapak tangannya langsung menciptakan boom sonik di kehampaan. Hanya dengan gerakan ini, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Rio yang berada di tahap tengah kekuatan batin. Saat berikutnya, telapak tangannya yang ramping langsung mengenai bagian belakang kepala Aiden, namun langsung menembus. Gavin tertegun sejenak, pupil matanya mengecil, seringai di wajahnya tiba-tiba berubah serius, dan ketika hatinya menjadi khawatir, dia segera mundur. Ingin bersembunyi, apakah kamu mau bersembunyi? Sebuah tawa terdengar, dan Aiden, yang tangannya berada di belakang punggung, tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan perlahan meninju. Bas. Pukulan ini tampak biasa dan lemah, tetapi membuat ekspresi Gavin berubah drastis, dan dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi dia ngeri saat mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia sepertinya tidak bisa menghindari pukulan Aiden. Bagaimana ini bisa terjadi? Gavin tampak ngeri, wajahnya menjadi sangat merah, dan dia mengertakkan gigi untuk melindungi bagian vital dadanya. Boom! Tinju Aiden jatuh. Engah. Wajah Gavin sangat ketakutan, lengan di dadanya langsung patah dan terkulai seperti pohon willow patah yang tertiup angin. Berlumuran darah, tubuhnya terbang seperti kertas tisu dan membentur dinding belakang. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Di dadanya, ada cekungan sebesar mulut mangkuk, dengan darah merah mengalir keluar, sungguh mengejutkan. Dia menatap Aiden dengan campuran rasa tidak percaya, ngeri, dendam dan emosi lainnya di matanya. Dadanya naik dan turun sedikit, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Aku terkena pukulan dan kamu tidak mati. Aiden tersenyum terkejut dan berkata dengan ringan, menurutku kamu beruntung. Temi Blicker, yang memegang bahunya dan menunggu untuk menonton pertunjukan, mengubah wajahnya secara drastis. Dia segera berlari ke arah Gavin dan berkata dengan cemas, Tuan muda ketiga, apa kamu baik-baik saja? Ki Gavin seperti Gossamer, kekuatan pukulan Aiden telah menghancurkan tulang dada dan jantungnya rusak parah. Alasan mengapa dia belum mati sepenuhnya karena fisik yang kuat dari prajurit batin dan energi internal yang tersisa. Hasil energi kuat akan melindungi jantung. Setelah merasakan denyut nadi Gavin, Temi tampak ngeri, dengan mata merah dan berteriak pada Haider dan Alonso yang tertegun dan tertegun, sial, kenapa kamu bengong? Kenapa kamu tidak memanggil dokter dengan cepat? Oh. Baik. Keduanya saling memandang dengan kaget, merespons dengan cepat, dan bergegas keluar. Dokter, di manakah semua dokter itu? Di mana dokternya? Keluar dan selamatkan orang-orang. Jika Tuan muda ketiga dalam bahaya, saya akan menghancurkan rumah sakit Anda.
Segera, sekelompok dokter berjas putih dibawa oleh Haider dan Alonso. Pemimpinnya, seorang dokter parubaya, melirik ke arah Gavin di tanah, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera meminta perawat untuk mengangkatnya ke tempat tidur dan pergi dengan tergesa-gesa. Aiden memperhatikan dengan dingin dan tidak bergerak, Gavin telah terluka parah olehnya, bahkan jika dia disembuhkan, dia akan tetap sia-sia, bahkan lebih buruk dari nasib Jimmy. Di bangsal, suasananya menjadi sangat aneh. Pria botak Tommy Breaker sedang menatap Aiden dengan ketakutan di matanya. Tanpa diduga, saya membuat kesalahan. Pemuda ini jauh lebih kuat daripada pria yang baru saja saya lawan sehingga dia melukai tuan muda ketiga di tahap tengah pengolahan Ki dengan satu pukulan. Meskipun dia kuat secara fisik, dia tidak terkalahkan di tengah tahap pengolah Ki batin. Dia bisa bersaing dengan master di tahap akhir Ki batin, tapi dia mengerti bahwa meski begitu, dia masih jauh dari tandingan pemuda misterius ini. Mengingat pukulan tadi, dia masih terlihat ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia, apakah kulit tembaga dan tulang besinya bisa menahannya? Aiden melirik ketiga pria botak itu, mengerutkan kening dan berkata, "Kalian, apakah kalian ingin melanjutkan?" Temi menyempitkan pupilnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku meremehkanmu. Kali ini kami mengaku kalah. Namun, kamu melukai tuan muda ketiga dari keluarga Walsh. Kemanapun kamu melarikan diri, Tuan Walsh tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Aiden tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu dia datang kepadaku. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahunya bahwa aku akan kembali ke Muteburi besok. Jika kamu ingin balas dendam, cepatlah." Temi menatap Aiden dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan memberitahu Tuan Walsh." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Gavin terluka parah. Jika ada yang tidak beres, Stephen Walsh pasti akan memotongnya dengan satu telapak tangan. Alonso dan Haider saling memandang, dan ketika wajah mereka berubah jelek, mereka menundukkan kepala dan hendak pergi. "Apakah aku melepaskanmu?" Aiden memandang pintu dengan ringan dan mencibir. Alonso dan Haider George tiba-tiba menjadi kaku dan memandang Tommy Breaker seolah meminta bantuan. Tommy Breaker tampak dingin dan tegas, memelototi mereka berdua, mengepalkan tinjunya ke arah Aiden dan berkata, "Adik, kejadian ini semua karena dua orang ini. Saya akan menyerahkan kedua orang ini kepada Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan." "Tuan Breaker, Anda tidak peduli dengan kami lagi." Wajah Alonso berubah total ketika dia mendengar ini, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. "Bagaimana Anda bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan?" Wajah Haider suram seperti air, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Breaker, bukankah ini buruk? Saya telah menghasilkan banyak uang dengan bekerja untuk Tuan Walsh selama bertahun-tahun. Saya harus bekerja keras meskipun saya tidak memiliki kredit apapun, bukan? Selain itu, tanah di pusat komersial juga diperintahkan oleh Tuan Walsh untuk diambil alih. Itu, jika pelakunya dikatakan, itu pasti Tuan Walsh." "Diam," Tommy Breaker memarahi dengan wajah dingin, "Kamu, Haider George, hanyalah seekor anjing di bawah Tuan Muda ketiga. Semua yang kamu miliki diberikan kepadamu oleh Tuan Muda Walsh. Sekarang kamu telah menyebabkan hal seperti itu masalah besar bagi Tuan Muda Walsh, membunuhmu di tempat sudah memberimu wajah, dan sekarang kamu ingin membalas tuannya." Haider George mengertakkan gigi, ekspresinya dingin, matanya merah, dan dia berkata, "Tommy, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Jika kamu mendorongku terlalu keras, kita akan mendapat masalah." "Huff." Tommy Breaker tersenyum dengan jijik dan berkata, "Saya khawatir semua ikan akan mati, tetapi jaringnya tidak terluka." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa memperhatikan Haider George, yang ekspresinya sangat jelek. Melihat ini, mata Alonso tidak bernyawa, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang berduka atas ahli warisnya. "Pertunjukan yang luar biasa," Aiden berkata sambil tersenyum, menyenangkan. Dia memandang Haider dan Alonso sambil tersenyum, dan berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, "Kalian berdua, pendukungmu sudah pergi. Jika kamu punya trik selanjutnya, gunakan dengan cepat." Ekspresi Haider terus berubah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Adik, ini salah kami. Apa yang kamu ingin kami lakukan dan berapa yang kamu ingin kami bayar? Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya." "Ya," Alonso juga memiliki wajah penuh sanjungan dan berkata dengan suara rendah, "Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda dan kami pasti akan memuaskan Anda." Aiden melirik mereka berdua dan mengabaikan mereka. Untuk semut seperti itu, jika dia tidak takut membunuh orang akan menimbulkan masalah dalam masyarakat modern, dia akan menamparnya sampai mati. Aiden dengan santai melarang mereka berdua, menatap Matteo, dan berkata sambil tersenyum, "Pria gendut, aku serahkan kedua orang ini padamu." Matteo memandang Aiden dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih. Jangan terlalu sopan." Aiden melambai dan memimpin Nico keluar dari bangsal, sekaligus menutup pintu.
Segera setelah itu, terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong. Beberapa menit kemudian, Mateo keluar ruangan dengan wajah bersemangat, dan tak lama kemudian beberapa perawat membawa Haider dan Alonso, yang penuh memar. Mateo sangat kejam sehingga mereka berdua tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Khususnya, Haider ditampar oleh Aiden. Meskipun dia dilindungi oleh baju besi, organ dalamnya rusak dan dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan rumah sakit selama sisa hidupnya. Setengah jam kemudian, di bawah pengawalan sekelompok dokter kepala, Aiden dan 3 lainnya, bersama dengan Thomas, yang masih mengenakan plester di kakinya, langsung keluar dari rumah sakit. Kurang dari 10 menit setelah mereka berangkat, konvoi mobil mewah melaju. Setelah menerima kabar tersebut, dekan dan yang lainnya menunggu di depan pintu masuk rumah sakit lebih awal dan membungkuk. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah anggun keluar dari Rolls-Royce hitam. Saat mereka melihat pria parubaya itu, dekan tua dan sekelompok dokter bergegas menyambutnya. Tuan Walsh. Bab 95, Stephen Walsh. Orang ini tidak lain adalah Stephen Walsh, kepala keluarga Walsh yang terkenal di seluruh kota Akenia. 10 tahun yang lalu, Stephen Walsh adalah seorang master dengan kekuatan batin yang sempurna, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi master transformasi. Tapi satu langkah lagi ini seperti jurang alami, menjebaknya selama 10 tahun. Meskipun dia sekarang dikenal sebagai alam transformasi setengah langkah, dibandingkan dengan Grandmaster alam transformasi yang sebenarnya, dia masih sulit untuk ditandingi. Namun, dia telah melatih tubuhnya secara ekstrim. Butuh 7 tahun baginya untuk mengolah tubuh pemurnian angin yang diwarisi dari keluarganya hingga sempurna. Tubuhnya sebanding dengan seorang master, jadi kekuatan sejatinya jauh melampaui kekuatan batin biasa dari orang lain. 3 tahun yang lalu, di Pegunungan Raven, Stephen Walsh secara fisik mengalahkan seekor beruang coklat yang sekuat manusia, dan akhirnya mencabik-cabiknya hidup-hidup. Pertempuran tersebut mengejutkan dunia seni bela diri Houston. Inilah sebabnya mengapa pukulan besar di Provinsi Houston sangat menghormati alasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Walsh cukup rendah hati di 3 kota Akenia, tetapi orang-orang yang telah mencapai tingkat tertentu tahu bahwa di 3 kota ini, bahkan keluarga Sanders tidak berani menyinggung keluarga Walsh dengan mudah, bahkan meskipun keluarga Sanders memiliki orang-orang dari ibu kota provinsi. Tetapi latar belakang keluarga Walsh memiliki makhluk yang sebanding dengan seorang master. Satu orang bisa menjadi layak untuk seluruh keluarga. Inilah alasan mengapa dia bukan master sejati. Jika dia menjadi master sejati, maka keluarga Sanders tidak punya pilihan selain tunduk di depan keluarga Walsh. Tanpa dia, Grandmaster tidak terkalahkan. Mengangguk ke arah pemimpin lelaki tua itu, Stephen Walsh memiliki sedikit kejahatan di matanya. Dekan Snap, apakah Gavin baik-baik saja? Ekspresi lelaki tua itu membeku, ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, Dekan Snap katakan saja. Hei, orang tua itu menghela nafas, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, situasi tuan muda ketiga tidak optimis. Meskipun kami telah melakukan operasi tepat waktu, semua organ dalamnya terluka akibat benturan yang kuat, dan tulang di dadanya hancur dan retak. Tingkat kerusakan mentalnya sangat serius. Saya khawatir akan sulit untuk normal kembali di masa depan. Jika bukan karena tuan muda ketiga, kebugaran fisiknya adalah manusia super, dan perawatannya tepat waktu, saya khawatir sudah berakhir. Orang tua itu tidak melanjutkan berbicara, dan maksudnya jelas. Gavin terluka terlalu parah. Dia beruntung bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia ingin kembali ke kondisi fisik sebelumnya, maaf, tapi itu mustahil. Suasananya sangat menindas sehingga orang tidak bisa bernapas. Sekelompok dokter yang mengikuti lelaki tua itu merasa dada mereka sesak dan jantung mereka terasa seperti ada beban berat yang membebani mereka. Mereka semua memandang Stephen Walsh. Mereka bisa merasakan tekanan pada tubuh mereka datang dari pria di depanku. Setelah setengah menit hening, Stephen Walsh berkata tanpa ekspresi, maaf, Dekan Snap. Ayo kita temui Gavin dulu. Tuan Walsh, sama-sama. Lelaki tua itu berkata, silakan ikuti saya. Melihat Stephen Walsh pergi, semua orang merasa lega dan menghela nafas lega. Kemudian mereka menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Pria ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka, siapa yang berani mengalahkan tuan muda ketiga dari keluarga Walsh seperti ini? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Stephen Walsh? 10 menit kemudian. Stephen Walsh memandang Gavin yang terbaring di unit perawatan intensif, menatap Tommy Bricker yang tampak gelisah, dan berkata, Tuan Bricker, ikut saya. Tommy Bricker mengertakkan gigi dan berkata, ya. Di ruang konferensi kecil yang tenang, Stephen Walsh berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggung tanpa ekspresi, memandang keluar jendela dari jauh, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata, mari kita bicara.
Temi Breaker tidak berani mengabaikan dan menceritakan apa yang terjadi secara detail. Setelah sekian lama, Stephen Walsh tiba-tiba berbalik, mengerutkan kening dan berkata, jadi, kejadian ini terjadi karena Matteo itu. Benar. Apa latar belakang keluarga Fatih? Tanpa latar belakang apapun, dia hanyalah orang biasa. Bisakah orang biasa mengetahui seorang master yang dicurigai berada pada tahap akhir energi internal, atau bahkan master energi internal yang sempurna? Stephen Walsh mengerutkan kening. Benar, menurut penyelidikanku, Matteo dan guru misterius Aiden itu sepertinya adalah teman sekelas. Teman sekelas. Stephen Walsh mengerutkan kening lebih dalam dan mencibir, maksudmu Aiden masih siswa sekolah menengah? Wajah Temi menjadi pucat, tapi dia mengertakkan gigi dan berkata, menurut penyelidikan, memang demikian. Jelaskan. Yang terlibat kali ini juga adalah Nico dari keluarga Sanders di Muteburi. Saya juga bertarung melawan Nico. Anak ini tampaknya memiliki kekuatan-kekuatan batin tingkat menengah. Terlebih lagi, dia memanggil guru Aiden itu. Mereka berdua harus memiliki hubungan guru-murid. Hah, mata Stephen Walsh bersinar dengan warna yang aneh, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, ini benar-benar menarik. Tuan muda yang keren dari keluarga Sanders sebenarnya menjadi guru seorang siswa sekolah menengah, dan Sanders tua tidak menghentikan dia. Seorang guru sekolah menengah yang diduga berada di tahap akhir kekuatan batin atau bahkan kesempurnaan agung, sungguh. Stephen Walsh terkekeh, merenung sejenak, dan berkata, mari kita periksa lagi, cari tahu secara menyeluruh detailnya. Aiden, lalu buat keputusan. Ya, Temi Breaker tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Walsh, apa yang harus saya lakukan terhadap Haider? Dia tahu banyak rahasia Tuan Muda ketiga. Bunuh. Ya. Ngomong-ngomong, Putra Direktur George, pukul saja, jangan dipindahkan dulu. Jadi begitu. Baiklah, silakan pergi. Stephen Walsh baru saja selesai berbicara, tetapi dia sepertinya mengingat sesuatu, kemana perginya Nancy dan Rio. Ini, Temi Breaker merenung sejenak dan berkata, saya mendengar dari Blackfeather dan yang lainnya bahwa Tuan Muda dan Nona Muda tertua sepertinya pergi berburu di Gunung Raven untuk menyiapkan hadiah untuk ulang tahun Anda yang ke-50, Tuan. Omong kosong, ada begitu banyak bahaya di kedalaman Raven, beraninya mereka menerobosnya bahkan dengan keterampilan kucing berkaki tiga mereka. Suruh Blackfeather untuk segera mencarinya. Begitu kamu menemukannya, bawa kembali padaku. Ya. Setelah Temi Breaker pergi, Stephen Walsh melihat keluar jendela dari jauh dan bergumam, hidung banteng di kuil awan putih tiba-tiba sering bergerak. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saat saya menerobos ke alam transformasi, saya pasti akan menghancurkan mereka. Hancurkan kuil Tao. Kuil awan putih Gunung Raven sangat dekat dengan Muteburi, dan dia telah ditekan oleh Tao Lawrence selama lebih dari 1 atau 2 hari. Namun, jika dia tidak membuat terobosan, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Kemudian, dia melihat ke arah Gavin lagi, dan Stephen Walsh pergi. Pada saat yang sama, di suite mewah di Grand Hyatt Hotel. Setelah Thomas menelan pil essence, wajahnya langsung memerah. Dia memandang Aiden dengan penuh semangat dan berkata, teman Aiden, kali ini semuanya berkat kamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penyelamat keluarga Fatih kami. Kamu memberiku ramuan yang sangat berharga, Matteo, kamu harus membalasnya dengan baik di masa depan. Matteo mengangguk dengan serius dan berkata, ayah, saya bisa melakukannya. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Paman Fatih, kamu tidak boleh melakukan ini. Matteo adalah temanku, dan inilah yang harus aku lakukan. Thomas tersenyum dan tidak berkata apa-apa, ketika dia melihat betis kanannya, ekspresinya sedikit jelek. Melihat ini, Matteo segera menghiburnya dan berkata, ayah, jangan khawatir. Saat ayah merasa lebih baik, saya akan membawamu ke rumah sakit besar di ibu kota dan saya pasti akan menyembuhkan kakimu. Thomas menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata dengan tenang, Matteo, kamu tidak perlu menghiburku. Bagian bawah tulang betisku pada dasarnya nekrotik, dan tidak ada cara lain selain amputasi. Matteo mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Suasana di dalam ruangan sempat sedikit menyedihkan untuk beberapa saat. Setelah melihat mereka berdua, Aiden tiba-tiba tersenyum dan berkata, mungkin saya bisa menyembuhkan kaki Paman Fatih. Bab selanjutnya.